Ayah itu setelah keluar dari ICU, selang beberapa hari serangan lagi. Oh, serangan yang kedua. Serangan yang kedua, serangan jantung, dan qadarullah meninggal. Pulang ya sudah dikuburkan. Itu memang itu ya salah satu kejadian di mana ya saya terpaksa tidak bisa menghadiri pemakaman ayah. Dalam menikmati hidup adalah salah satu cara menarik dalam menemukan kebahagiaan. Semisal bahagia karena tetap sehat dan juga bahagia untuk saling berempati. Nah, sesuai sekali untuk podcast kita sore hari ini, kita dengan dokter spesialis penyakit dalam yang juga Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik yang memiliki ketertarikan dalam berbagai hal terkait sosial dan juga kebugaran. Nah, bahagia dengan caranya yang kreatif, unik, dan bermanfaat bagi sesama. Siapa lagi kalau bukan Dr. Umar Nur Rahman, spesialis penyakit dalam. Selamat sore dokter. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa ngobrol ya dok ya? Iya. Setelah 2 tahun pandemi iya. Ya bisa ngobrol asik kayak gini kayaknya. Iya, alhamdulillah. Oke, dok, gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya dok? New era yang sekarang dibanding sama pandemi yang kemarin, masih sibuk kayak pandemi yang kemarin nggak sih dok? Ya alhamdulillah ya, dengan pandemi yang semakin terkontrol ya, kita bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Kemarin kita juga mengadakan seminar bisa dengan tatap muka ya. Bisa juga kita secara hybrid, di sebagian kita online dan sebagian offline. Alhamdulillah, karena mungkin dalam 2 tahun yang lalu kita relatif sulit ya untuk melakukan aktivitas yang bisa dengan tatap muka. Oke. Nah, ini kan kayaknya sekarang ini sebagai dokter, sebagai ketua ID. ID tahun 2001 sampai tahun 2024 ya dok ya? Ya, itu yang periode kedua. Periode yang kedua. Ya. Nah, ini masih sering melakukan hobi yang sekarang masih berjalan nggak sih dok? Ya alhamdulillah, hobi saya olahraga memang. Itu sebetulnya dari dulu sih saya senang olahraga ya, mulai kecil, badminton ya, kemudian tenis, pingpong ya, lari juga hobi. Cuman memang yang akhir ini kita tekuni adalah sepeda. Oh, goes gitu ya? Ya, goes. Khususnya itu MTB ya, goes, mountain bike. Di mana kita melalui medan off-road. Oh, itu yang sekarang. Ikut perkumpulan-perkumpulan gitu dok? Ya, dan saya ikut klub namanya Romusa. Oh, Romusa, ya. Nggak dijajah kan dok? Sesuai dengan namanya kan agak serem gitu ya. Serem gitu kayaknya ya, oke. Jadi memang kita aktivitasnya lebih sering ke istilahnya off-road ya, jadi bukan jalan-jalan. Ini kan sepeda ini kan banyak aliran. Ada istilahnya road bike, jadi mereka yang senang dengan jalur di jalan raya, biasanya mereka pakai kecepatan yang tinggi ya. Kalau yang MTB atau off-road ini biasanya kita di perbukitan dan bannya juga lebih gede ukurannya. Dan biasanya tidak terlalu cepat ya, tidak secepat teman-teman yang di road bike. Jadi kita lebih menikmati suasana gitu, karena juga medannya juga lebih sulit, biasanya berbatu, kemudian naik turun. Jadi otomatis kita tidak mengandalkan kecepatan, tapi lebih ke endurance. Karena naik. Kenapa saya juga tertarik, karena dengan off-road ini sekaligus juga tantangan ya, kita harus lebih waspada, cermat, kemudian juga dalam waktu yang singkat
kita cepet keringetan ya. Karena nanjak itu tadi. Nanjak, jalannya berbatu-batu gitu. Jadi 30 menit sudah berkeringat. Meskipun jaraknya enggak panjang, enggak jauh ya. Nah, itu cepet. Biasanya kita lewat ke Bukit Hollywood di Gresik. Itu menjadi ya sehari-hari menu sehari-hari kita gitu. Punya pengalaman seru nggak sih, Dok, waktu bersepeda sama rombongannya Romusa itu tadi ya? Iya. Ya, serunya karena biasanya gini, kalau off-road itu kan risikonya paling kepleset ya. Kepleset. Nah, itu kalau teman ada yang jatuh, kepleset itu ya justru kita jadi untuk hiburan itu. Jadi diketawain teman-teman yang terjatuh. Ya, alhamdulillah karena kita kecepatannya juga tidak terlalu cepat, sehingga biasanya teman-teman ya jatuh paling ya enggak sampai luka yang berat ya. Beda dengan risiko di road bike ya, kalau di jalan raya kan kalau mungkin risikonya di orang lain ya, bisa kena sepeda motor atau mobil yang lewat ya. Jadi secara umum sih off-road ini lebih aman ya, secara umum begitu. Pernah ikut event yang besar gitu, Dok? Mungkin event nasional yang akhirnya kita rombongan nih ke Bali atau ke kota yang kita lain. memang secara periodik kita mengadakan beberapa tour ke luar daerah supaya tidak bosan ya. Tapi yang paling menarik itu kalau kita ke Bromo sebenarnya. Kenapa, Dok? Bromo itu view-nya keren ya, karena sangat menarik dan menantang juga. Menanjak juga ya. Ya, naik turun juga ya. Ini cukup seru kayaknya ya, maksudnya dibalik kesibukannya sebagai dokter, tapi masih menerima tantangan-tantangan hobi yang cukup menantang gitu ya. Ya karena memang sepeda ini ada filosofinya juga ya. Jadi kita harus hati-hati ya, cermat melihat jalan, kemudian melihat risiko, kita bisa mewaspadai risiko di depan kita, termasuk bagaimana kita handling ya, bagaimana kita mengendalikan laju sepeda ya, supaya kita tidak jatuh, tidak terpeleset. Nah, ini kan ada filosofi hidup juga di situ ya. Bagaimana kita meniti kehidupan seperti itu ya. Jadi juga menarik sekali kalau kemudian kita juga ketemu, misalkan kalau di Hollywood kita masih menemui ayam alas, ayam hutan ya. Ayam hutan. Kemudian pernah kita menemui burung hantu. Ya, burung hantu yang masih tersesat mungkin ya, atau elang itu masih kita nemukan, burung-burung itu masih kita temukan di medan-medan off-road seperti itu ya. Jadi itu sangat menarik. Jadi selain menantang juga view-nya itu yang kita pilih ya. Jadi apalagi kalau ini ya, daun-daunan yang masih basah itu di pagi hari itu sangat refresh sekali ya. Seru sekali kayaknya. Oke, Dok. Kalau misalnya kita berbicara tadi hobi gitu ya, tapi kadang yang saya tahu bahwa Dr. Umar ini juga aktivis di dunia sosial, gitu ya. Kira-kira apa sih, Dok, kegiatan sosial yang selama ini berjalan gitu? Ya, memang kalau mata sosial itu mulai dari kita waktu kuliah ya. Waktu kuliah di FK dulu memang kita sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial ya, khususnya pengobatan, kemudian hitanan massal itu memang menjadi aktivitas ketika kita kuliah dulu. Dan itu berlanjut ya, mungkin berlanjut sampai sekarang. Jadi ketika di ID ini jadi seperti ingat waktu kuliah dulu. Jadi kita mengadakan lagi pengobatan. Kemarin kalau ada banjir kita adakan santunan, kemudian hitanan massal juga kita adakan. Jadi ketika saat ini mengadakan itu rasanya kembali ke zaman kuliah dulu gitu ya. Jadi tetap rasanya tetap semangat gitu. Rasanya masih kuliah dulu. Jiwanya itu masih jiwa muda gitu ya, Dok ya.
Teringat zaman dulu gitu ya. Tadi banyak ya, Dok, ya, ada hitan, lebih ke dunia medis karena dokter berkecimpungnya di dunia medis gitu ya, Dok, ya. Nah, ada nggak sih, Dok, yang menarik dari kegiatan sosial itu yang akhirnya oke, ini kayaknya saya masih pingin untuk meneruskan kegiatan sosial ini. Ya memang karena kita bergerak di dunia medis ya dan organisasinya juga di ID ya, kita dokter, memang kita lebih mengedepankan kegiatan-kegiatan yang itu juga melatih skill ya, melatih skill dari teman-teman. Jadi seperti hitan itu kan teman-teman harus sambil melatih juga keterampilan di situ, kemudian pengobatan itu juga di situ. Jadi memang kita fokuskan ke sana. Di samping memang ada kegiatan seperti banjir itu ya kita berikan santunan itu, tapi banjir pun kita juga mengadakannya pengobatan. Ya, karena kalau medis gitu, ya, ya. Karena kalau kegiatan yang lain mungkin organisasi lain yang juga sudah melakukan ya, yang misalkan sembako dan sebagainya itu kan sudah banyak dikerjakan orang lain ya. Jadi kita fokuskan karena kita juga profesi di situ, jadi supaya kita lebih fokus itu. Oke. Pasti kalau kita dunia sosial yang sudah dialami sama dokter selama ini ya, Dok, ya. Kira-kira apa sih, Dok, pelajaran hidup yang akhirnya bisa dialami oleh ya, dokter, pelajaran hidup dari sosial yang sudah dokter jalankan dari dulu sampai sekarang ini? Ya, jadi semakin kita berbagi itu ya, semakin menambah value ya, menambah value dari diri kita ya. Jadi yakinlah bahwa kalau kita memberi itu bukan kita semakin berkurang ya, tapi semakin bertambah. Baik itu mungkin tidak secara langsung ya dalam nilai kebendaan, tapi nilai-nilai spirit, kemudian mungkin juga keberkahan di situ, insya Allah akan bertambah ya. Jadi makin kita memberi itu justru kita makin bertambah. Mungkin seperti seorang guru ya, seorang guru atau siapa yang mengajarkan suatu ilmu, ternyata dia malah bukan ilmunya berkurang, ternyata malah bertambah ya gitu. Ya, sama, jadi kita memberikan suatu kegiatan sosial tadi ya, bukan kita kehilangan waktu, kehilangan harta, tapi justru insya Allah kita justru bertambah. Oke. Menarik sekali kayaknya. Iya. Dok, kita minum dulu kayaknya. Ini biar enak gitu ya. Kita ngobrolnya santai. Kan tadi kita ngobrol asik gitu ya. Jadi sambil kita minum, sambil saya tuh sebenarnya punya foto, Dok. Nanti saya tunjukin ya. Sambil kita minum dulu. Boleh. Ini menu hangat aja ini biar. Ya. Karena santai jadi kita santai jadi. Dok, saya tuh dapat foto. Ya. Bisa diceritain nggak sih, Dok, foto ini? Nah, ya. Ini siapa? Ya. Terus gimana gitu ya? Mungkin saya perlihatkan. Ya. Nah, seperti ini. Ini foto zaman kapan sama ibu ya, Dok? Iya, itu ibu sama saya. Ibu ya. Ini di mana ini, Dok? Foto ini, Dok? Ya, itu ketika saya PTT. Jadi ketika kita lulus tahun 93, kita mendaftarkan sebagai dokter di daerah. Namanya dokter pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap. Okay. Jadi di situ tidak diangkat pegawai negeri juga belum atau bukan, tapi istilahnya semacam dikontrak untuk waktu tertentu, waktu 3 tahun. Okay. Ya, di situ kita memilih areanya. Ada area yang terpencil, sangat terpencil atau biasa. Nah, kebetulan saya mendapat tempat yang terpencil di tengah-tengah, enggak sangat terpencil tidak, tapi juga tidak biasa. Di mana, Dok? Itu di Kalimantan. Di Kalimantan. Di Kalimantan Selatan. Selatan. Ya, Oke. daerah Kalimantan di daerah Hulu Sungai. Hulu Sungai. Hulu Sungai Utara. Jadi ada Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara. Makin utara makin ke atas, makin jauh dari Banjarmasin, ya, dari kota. Banjarmasin, oke. Kita 200 kilo dari Banjarmasin. Oh, okay. Jadi di Hulu Sungai Utara, nah itu kita mendapat bekerja di suatu puskesmas namanya Awayan, Hulu Sungai Utara, Kecamatan Awayan.
Itu dapat fasilitas itu, mobil L300. Mobil L300. L300, mobil pusling ya. Iya. Pusling L300 yang masih persnelingnya masih di Yang kiri, sam- ya, di kiri. Oh iya. Ya, itu masih ingat itu. Jadi kalau mundur agak ditekan ke bawah itu. Gitu. Waktu ditugaskan di sana nih dok, Iya. pertama kali dengar kalau misalnya oke, nanti kita tugaskan di Kalimantan ya, kan aslinya di Jawa. Iya. Kepikirannya gimana dok? Ya waktu itu memang ya kita ingin mendapatkan pengalaman di luar Jawa. Mungkin karena saya pikir kalau saya tidak mencoba pengalaman di luar Jawa ya kapan lagi ya kita bisa bekerja di tempat terpencil seperti itu. Jadi memang kita ingin mencoba di sana dan alhamdulillah itu mendapat daerah di itu Kalimantan Selatan itu. Kalimantan Selatan. Secara umum sih tidak terpencil sekali ya. Jadi masih ada listrik, masih ada air, pam-pam masih ada. Meskipun memang jauh tadi. Ya. Itu kan tahun 94 sampai 97. 94 sampai 97. 3 tahun. Saya masih umur berapa ya itu? Nah, itu nggak tahu ya. Pikiran kalau misalnya 94 sampai 97 terus di daerah Kalimantan Selatan itu kan kayaknya kepikirannya itu kayak terpencil banget gitu ya. Nah, terus gimana dok akhirnya beradaptasi ya dari Jawa yang yang kayak gini terus akhirnya di Kalimantan dengan kondisi yang berbeda culture gitu ya dok ya? Iya, ya memang ini sekali ya, khususnya bahasa. Oke. Bahasanya beda banget, ya culture relatif juga beda. Saya sampai beli, ternyata ada buku ini, kamus bahasa Kalimantan ada, ya beli di sana itu. Oh ada ya? Iya, karena kadang bingung ya dia ngomong apa ini ya, lebih cepat dan agak keras ya. Oh tapi nggak bahasa Indonesia gitu ada pas? Bahasa Indonesia. Cuman ada beberapa kosakata yang ya campur-campur. Oh, okay. Kosakata yang kadang kita nggak ngerti. Misalkan kayak katur-katur, apa itu katur-katur? Kita begel-begel. Oh, katur. Kok sering orang ngomong katur-katur apa ya? Ternyata begel-begel gitu ya. Ketika kata-kata yang seperti itu yang akhirnya, tapi ya karena kita tinggal di sana ya lama-lama ya paham bisa gitu ya, paham, ya. bahasa Indonesia. Itu kan kalau pedalaman gitu ya, Dok ya. Pedalaman itu kalau zaman dulu kan belum ada yang namanya telekomunikasi gitu ya, Dok. Iya, betul. Zaman dulu belum ada. Dulu adanya belum ada handphone. Belum ada handphone. Handphone itu masih tahun sekitar 2000 ya, ke atas. 2000-an ya gitu ya. Nah, itu masih tahun. Terus masih surat-suratan gitu, Dok? Atau iya, betul. Jadi kalau milenial nggak pernah itu, Dok, surat-suratan. Surat-suratan iya. Masih pakai surat. Jadi memang belum ada HP. Yang ada wartel. Warung telekomunikasi ya. Itu pun di kecamatan yang relatif ramai. Yang agak ramai di situ ada namanya Paringin dan Barabe. Jadi yang agak ramai itu Paringin dan Barabe, saya di Awayan. Awayan itu kecamatan yang lebih masuk. Lebih dekat dengan Banjarmasin? Bukan, lebih masuk ke dalam. Oh, ke dalam hutan karet tapi ya. Oh, hutan karet? Bukan hutan pedalaman, bukan hutan karet. Nah, di situ masih sepi sehingga belum ada wartel. Belum ada wartel. Nah, sehingga kalau saya ingin komunikasi dengan keluarga di Jawa, ya saya harus ke kota, dalam arti ke kota ke kecamatan ya, itu sekitar 30 km. Wow, 30 km. Ya, ke wartel itu. Untuk telepon aja. Ya, untuk telepon ke wartel. Ini kalau misalnya anak milenial 30 km untuk telepon itu kangennya sudah hilang. Iya. Gitu ya, Dok ya? Gitu. Dan ada angkanya itu. Di wartel itu kan ada angkanya. Titit tambah lama kan rupiahnya kelihatan di situ. Oh iya. Jadi harus berapa iya, berapa rupiah yang dibayar. Wah, itu kalau sekarang itu namanya Dilan. Nah, kalau dulu sudah ada Dilan ini. yang kalau katanya rindu itu berat, ini rindu itu sudah lama gitu ya. Kalau dokter Umar itu
harus harus menuju 30 kilo ya? Iya. Untuk hanya untuk telepon. Kalau biasanya sekarang, kita ke sana itu hari Minggu. Oke. Dan kita bareng-bareng dengan beberapa teman. Kalau yang sama-sama di Puskesmas, ya kita bareng-bareng naik mobil pusling itu. Jadi kita ke kota lah gampangnya sambil jalan-jalan hari Minggu sambil sambil melepaskan telepon. rindu Iya. dengan keluarga gitu ya. Kebetulan ada diskon kan, kalau hari Minggu kan 50% itu Ya. biaya interlokal. Iya. Dok, kalau saya tahu pernah ini akhirnya pernah memilih ya dok ya. Ada cerita kalau dokter akhirnya harus tetap melakukan profesionalnya dokter pada saat ayahandanya sakit. Ya. Gitu ya dok ya. Itu masih di Kalimantan ya dok ya? Ya, memang waktu itu ayah sempat sakit jantung waktu itu ya. Sakit jantung. Waktu itu kita ingin nengok sebetulnya. Waktu sempat masuk ICU. Setelah masuk ICU, waktu kita mau pulang itu ternyata sudah keluar dari ICU. Sudah keluar dari ICU. Waktu kita telepon itu sudah boleh pindah ke kamar. Sehingga waktu itu niat untuk pulang kita tunda, maksudnya kan sudah waktu itu mau sekalian lebaran nanti mungkin pulangnya nengok gitu ya. Nah ternyata ayah itu setelah keluar dari ICU selang beberapa hari serangan lagi. Serangan yang kedua. Serangan yang kedua, serangan jantung dan qadarullah meninggal. Nah masalahnya ketika saya di Kalimantan, di sana kan komunikasi tidak seperti sekarang ya, tidak ada HP, nggak ada apa. Sehingga waktu itu komunikasinya lewat orari. Radio. Orari. Dulu kan ada orari ya. Iya, radio. Jadi orari itu istilahnya kayak dari Solo kan, rumah saya Solo itu kayak apa ya, kayak diimbal apa ya. Iya. Terus informasi terus sampai ke Kalimantan. Kalimantan baru ke Dinkes ya waktu itu, Dinas Kesehatan, petugas Dinas Kesehatan ke tempat saya memberitahu kalau ayah sudah meninggal. Berarti nggak sempat untuk itu ya? Sehingga ketika saya pulang ya sudah dikuburkan. Itu memang itu ya salah satu kejadian di mana ya saya terpaksa tidak bisa menghadiri pemakaman ayah karena memang sulitnya komunikasi ya, lambat lah mungkin, terlambat komunikasi dan sehingga pesawat yang itu sudah tidak bisa nutut ya untuk menghadiri pemakaman. Oke, katanya selain itu juga pas waktu di sana dokter juga sakit. Sempat gitu ya, kena malaria, ya kan memang di Kalimantan kan daerah endemis malaria. Iya. Sehingga sempat saya kena malaria juga. Malaria. Kalau di Kalimantan itu namanya Vivax. Malaria Vivax itu relatif memang tidak seganas yang di Irian, falciparum. Tapi juga merepotkan juga karena panasnya nggak turun-turun. Kemudian setelah dicek ternyata positif malaria. Di situ muntah, HB-nya turun, jadi gemeter itu. Jadi kekuatan fisik itu lemah. Saya ingat minum gini, angkat gelas ini gemeter gini. Gemeter gini. Kayak enggak punya tenaganya itu ya. Gemeter. Itu karena HB-nya turun. Iya. Jadi HB turun, kekuatan fisik turun. Tapi ada sempat opnam juga. Ada yang teman atau keluarga yang ada teman yang bantu waktu itu. Sama-sama teman dokter yang PTT juga, kebetulan dia punya keluarga di Kalimantan sehingga saya dibantu masuk ke rumah sakit. Ya. Dok, kita mau bahas keluarga nih dok. Iya. Putra? Keluarga maksudnya anaknya ada tiga. Cowok, cewek, cowok. Cowok, cewek, cowok. Ya, kalau bahasa Jawa itu sendang kapet pancuran. Sendang kapet pancuran. Nah, ada yang ngikuti
ini nggak sih dok, apa namanya Profesi, karir ya. profesi orang tuanya Ya, gitu jadi kalau dokter anak saya gitu. pertama kebetulan dia hobinya bisnis. Oh, oke. Ya bisnis mungkin ikut ibunya mungkin ya. Jadi dia masuknya di bisnis manajemen Bisnis, di oke. ITB. Dan dia sudah lulus dan sudah bikin apa semacam Usaha. ya usaha startup mungkin seperti apa seperti itulah kira-kira anak muda sekarang. Nah, yang kedua tuh cewek itu dokter gigi ini masih koas. Yang ketiga ini masih Dokter SMA juga. ya dokter Rencananya gigi. ke dokter juga. Yang ketiga Yang ketiga, masih kemungkinan ya dia masih ada berarti masih ada penerusnya Iya. jadi dokter gitu ya dok ya. katanya sih pengen ya, Pengen dokter meneruskan. ya. Dok, saya masih penasaran nih dok. Kenapa sih akhirnya dari cerita tadi ya dok ya, Iya. kenapa sih akhirnya memilih saya meneruskan jadi dokter spesialis penyakit dalam deh, gitu. Daripada padahal kan banyak nih spesialis ada mata, Ya, ada bedah, kandungan, ya. ada jantung. Nah, Iya. apa ada pilihan itu yang oke saya milih dokter spesialis penyakit dalam? Iya. Ya memang pertama untuk masuk kedokteran dulu ya. Masuk kedokteran dulu itu juga mengalami ya namanya dulu waktu SMA kan masih bingung ya milih yang mana. Ya. Pertama-tama sempat pakai teknik gitu ya. Tapi di akhir-akhir di kelas 3 SMA itu kok terus mantapnya ke kedokteran. Kedokteran. Nah, setelah masuk kedokteran, ketika kita menjalani koas ya, itu memang lebih tertarik ke penyakit dalam. Penyakit dalam. Ya tertarik dengan ilmunya ya. Memang sempat ada yang nanya juga, kok nggak pilih yang ada pisaunya? Gampangnya pisau. Karena pisau ini kan berhubungan dengan finansial ya. Oke. Itu. Tapi kita tidak memikirkan itu. Jadi kita tidak memikirkan masalah seperti itu ya kita berikan ya apa yang kita memang tertarik dan kita memang merasa mampunya ya di bidang itu, merasa punya atensi di situ ya kita jalani. Jadi kita tidak memikirkan nantinya mungkin ada yang lebih atau dan sebagainya ya. Jadi apa yang kita hadapi ya kita jalankan itu ya, kita pilih. Ya. Oke, sesuai Gitu. dengan pilihan Iya. hati gitu ya. Iya, Dok, seperti sesuai dengan itu. Pilihan hati nanti jadi. Dok, ngobrolin tentang perjalanan hidup dari awal sampai terakhir ini tadi ya. Pasti kan ada titik balik gitu ya. Ada titik terendah dari seorang dokter Umar. Kalau boleh tahu nih dok, apa sih dok pernah mengalami titik terendahnya dokter Umar itu? Mungkin kalau boleh dikatakan terendah itu ya ketika saya menjalani PPDS ya, pendidikan dokter spesialis. Oke, kenapa dok? Iya, karena saya kan bukan PNS ya, bukan pegawai negeri sipil ya. Dimana kalau pegawai negeri sipil kan sekolahnya ada biaya untuk mengikuti sekolah pendidikan. Nah, karena saya jalurnya dari bukan pegawai negeri, jadi otomatis biaya sendiri. Nah, sebelumnya itu saya mendapatkan gaji kan sebagai dokter bekerja di rumah sakit atau praktek. Saya harus mengikuti pendidikan di mana tidak ada biaya masuk sama sekali, terutama di awal-awal pendidikan. Jadi di awal pendidikan itu bisa dibayangkan sekolah punya anak 2 ya, punya keluarga anaknya sudah 2 waktu itu. Anak-anak itu masih di Solo, saya di Surabaya mengikuti pendidikan, tidak ada gaji. Jadi itu mungkin di situ titik terendah ya. Tapi alhamdulillah setelah semester kedua saya milih lokasi yang agak jauh dari Surabaya. Saya di Sidoarjo waktu itu. Saya bisa sambil praktek sore, kemudian ada bantuan dari rumah sakit yang ikut membiayai pendidikan. Jadi di situ mulai ya titiknya sudah tidak terendah lagi lah. Sudah mulai. Sudah ya. Meskipun masih prihatin ya. Gitu ya dok ya. Masih prihatin. Ya. Baik, akhirnya bisa keluar dari titik terendahnya itu. Iya, betul.
Dok, boleh tahu nggak sih apa sih dok arti bahagia kalau menurut dokter? Ya, kalau bahagia, kalau saat ini ya bagi saya ya bisa bersama dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga, di mana keluarga itu istilahnya taat ya dengan agama, ya masing-masing menjalankan kewajibannya sebagai anak, sebagai suami ataupun istri dalam bingkai agama ya. Itu adalah suatu kebahagiaan menurut saya. Itu bahagianya seorang bapak gitu ya dok ya? Iya. Dengan keluarga bisa kumpul tadi. Ya, bisa bersama-sama begitu. Ya. Dalam satu visi yang sama. Dalam satu visi yang sama. Itu, ya. Tentunya dengan agama dan tadi ya. Visi misinya itu tadi. Iya. Terakhir nih dok, Ya. sebelum kita menutup untuk acara podcast sore hari ini, apa sih dok dari obrolan kita yang menarik ini tadi ya, kayaknya banyak banget pengalaman hidup yang kita bisa sharing tadi, ngobrol sharing bersama itu tadi. Apa sih dok pesan buat pendengar, pesan buat teman-teman yang di sana untuk yang bisa disampaikan oleh ke teman-teman yang pendengar? Mungkin yang untuk yang anak-anak muda ya, mungkin yang lebih muda dari saya mungkin. Artinya jangan mudah putus asa ya, jangan mudah putus asa bahwa perjuangan kehidupan itu membutuhkan keuletan, membutuhkan perjuangan ya, dan istilahnya jangan berorientasi pada hasil, jadi berorientasi pada proses ya, di mana di proses itu ada proses perjuangan, proses yang harus dikorbankan ya, sehingga jangan melihat atau mentargetkan suatu hasil yang harus dicapai. Jadi kalau misalkan target itu tidak tercapai, itu tidak akan kecewa. Tidak akan kecewa, karena yang harus dilihat adalah bagaimana prosesnya. Bahwa semua itu apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia kan itu. Sia-sia semua dalam rangka ibadah ya, diniatkan ibadah pada Allah SWT, sehingga apapun ya yang kita kerjakan kita tetap di jalur sesuai dengan tuntunan agama, itu tidak melanggar aturan-aturan agama, dan apapun hasilnya kita tidak akan kecewa kalaupun itu misalkan tidak tercapai yang kita tuju ya. Mungkin itu. Kalau untuk calon dokter nih dok, ini kan dokter Umar selaku dokter. Nah ini buat teman-teman yang mau menjadi dokter nih, atau calon-calon dokter. Pesannya apa sih dok? Ya, kalau untuk dokter itu perjuangan yang panjang ya, sangat panjang. Jadi proses menjadi dokter itu lama, sekolahnya lama. Setelah sekolah 6 tahun, apalagi sekarang ada ISIP ya, ada praktek di rumah sakit, ada praktek di puskesmas. Setelah itu dia mungkin masih harus ngambil spesialis ataupun dia harus ngambil S2, S3 dan sebagainya. Itu adalah proses yang panjang ya. Masuk ke kedokteran itu sulit ya, relatif sulit dibandingkan mungkin jurusan yang lain, tapi mungkin kalau dari sisi finansial mungkin bisa kalah dengan teman-teman yang di bisnis misalkan ya. Mungkin gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi itu makanya itu menjadi dokter itu panggilan ya, panggilan nurani. Jadi kalau orientasinya tadi kembali ke orientasinya ke hasil, maka dia akan kecewa. Jadi harus memang benar-benar minatnya di situ, menikmati di situ prosesnya, sehingga ketika melihat teman yang lain dia tidak akan kecewa ya. Karena kadang-kadang kan kamu mungkin melihat
temennya yang di jurusan lain, wah lebih Lebih enak. cepat dan lebih dan sebagainya. Tapi tetap insya Allah menjadi dokter ini suatu tugas yang barokah, yang mulia. Ya, sehingga insya Allah tidak akan kecewa kalau memang niatnya tadi ya, niatnya memang sesuai dengan panggilan jiwanya. Oke. Mungkin itu. Siap. Terima kasih dokter Sama-sama. untuk obrolan asik kayak gitu ya. Obrolan asik dan penuh inspirasi gitu ya. Iya. Kalau kita ngobrol ini operasi, tapi operasinya sama dokter Umar ini bukan operasi terkait masalah medis, tapi operasinya adalah obrolan penuh inspirasi sama dokter Umar gitu ya. Baik, terima kasih dokter atas waktunya untuk bisa mampir di podcastnya kami. Iya, terima Sehat-sehat kasih selalu, Pak Indra. salam buat keluarganya. Sama-sama Pak Indra. Baik. Itu tadi obrolan seru dengan Dr. Umar Nur Rahman, spesialis penyakit dalam. Kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang penuh inspiratif tentunya dan yang asik. Ya, jadi kita akan ketemu lagi nanti. Saksikan terus di podcast di YouTube iLink Group. Saya tutup untuk podcast kita sore hari ini. Have a nice weekend and bye-bye.